Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun ini, asesmen yang ada di SMA 2 agak berbeda. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita akan ketemu dengan semada yang berbeda karena kita akan menampilkan asesmen yang beragam. Mulai dari tes tulis, tes lisan, mungkin juga ada yang bentuknya adalah drama. Itu adalah salah satu bentuk yang kita lakukan diferensiasi tidak hanya pada pembelajaran, tetapi pada asesmen yang saat ini mungkin di akhir-akhir kurikulum Merdeka, kurikulum yang baru akan berganti seperti apapun, tetap kita akan melakukan sebuah pengalaman yang berbeda terhadap anak-anak sehingga ujian tidak terkesan sebuah sesuatu yang menakutkan. Biar anak menikmati asesmen ini dengan ceria. Bu Ika, bagaimana gambaran konsep SAS yang sudah dipersiapkan oleh Bu Ika? Untuk konsep SAS di tahun ajaran 2024 ini, saya memilih konsep proyek. Kebetulan saya adalah guru yang mengampu mata pelajaran geografi di kelas 11-2. Nah, kenapa proyek? Karena di situ saya melihat bahwa anak-anak punya bakat yang sangat besar sekali dalam berkolaborasi dengan teman-temannya, sehingga proyek menurut saya adalah teknik yang tepat untuk memotivasi dan memberikan dukungan kepada anak-anak. Apa yang dilakukan anak-anak selama SAS nanti? Selama SAS nanti, anak-anak akan berkolaborasi untuk menggambar. Yang pertama, menggambar kerangkanya dulu. Kemudian setelah itu anak-anak akan memprint, kalau misalnya butuh memprint misalnya flora fauna, gambar flora, gambar fauna, dan seterusnya. Kemudian setelah itu mereka akan menempelkan hasil printnya tersebut di kertas yang sudah disediakan dan juga kertas yang sudah digambar peta tersebut tadi. Oke, terima kasih Bu Ika. Terima kasih, sama-sama. Pada tahun ini saya sebagai guru PJOK mengampu model pembelajaran sport dari SEM, Sport Education Model, yang mana Sport Education Model ini membuat siswa berperan aktif dan melibatkan siswa dalam berbagai karakter untuk digunakan di dunia nyata. Jadi konsepnya adalah nanti peserta didik kita sediakan kertas plano, yang mana kertas plano itu akan dibuat untuk merancang sebuah event dan dirancangkan dengan berkelompok. Dari situ nanti akan muncul ide-ide atau gagasan peserta didik terkait model-model event-event seperti olahraga tradisional ataupun olahraga prestasi. Jadi mereka diberikan kuasa penuh untuk bagaimana mereka bisa merancang suatu konsep event yang mana menjadi peran sebagai pelatih, pemain, dan lain sebagainya. Nanti mereka mempresentasikan di depan kelas dan nanti juga ada penilaian dari peserta didik yang lain. Bagaimana sistem ini membuat peserta didik aktif dan juga berperan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi contoh ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi medis atau dan lain sebagainya, dan juga ada yang merancang sebagai penyelenggara event. Dari situ kita mendapatkan nilai-nilai otentik dan bisa mereka termotivasi menjadi peran aktif untuk perkembangan selanjutnya. Saya kira itu. Pak Rahman, bagaimana gambaran konsep SAS yang sudah dipersiapkan oleh Pak Rahman? Gambaran SAS yang saya siapkan di dalam kegiatan semester hari ini adalah cipta cerpen untuk siswa kelas 11. Karena di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, bab 3 yang saya angkat adalah terkait dengan menulis cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang saya angkat untuk kegiatan SAS tahun 2024-2025 ini. Mengapa Pak Rahman memilih teknik penilaian tersebut? Ya, kenapa saya memilih teknik penilaian seperti ini? Yang pertama, saya menginginkan anak itu berliterasi, bukan hanya membaca tapi menulis. Di dalam literasi itu, kalau siswa menulis, tentunya dia bisa membaca. Nah, ini yang saya tekankan kepada anak-anak, bahwa menulis itu
adalah hal wajib di dalam bahasa Indonesia. Itu yang kami tekankan kepada anak-anak di dalam kegiatan SAS hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk konsep kali ini SAS tahun pelajaran 2024-2025 untuk kelas 10 dan kelas 12 saya menggunakan Esinau Semada yang berbasis Moodle. Jadi kami memberikan beberapa soal. Yang pertama mengenai pilihan ganda, jadi langsung bisa diisi di Esinau. Kemudian untuk soal uraian nanti setiap siswa mengerjakan di lembar jawaban yang sudah disediakan. Karena di sini untuk kegiatan proses kami sudah melaksanakan tes sumatis, baik itu berbasis praktek maupun berbasis proyek. Sehingga untuk nilai sumatif akhir semester nanti akan kami tes mulai dari tujuan pembelajaran awal sampai tujuan pembelajaran terakhir. Seperti itu. PKWU ini SAS-nya sedikit berbeda. Jadi ada beberapa rangkaian, yang dimana yang pertama itu rangkaiannya adalah penilaian proses. Jadi proses mulai mereka merencanakan batik itu sendiri hingga proses pembuatan batiknya itu sendiri. Kemudian mereka melakukan peragaan batik yaitu dengan cara fashion show diperagakan oleh model. Terus untuk yang terakhir penilaiannya itu berupa pembuatan video, di mana video tersebut meliputi latar belakang, jadi yang melatar belakangi mereka untuk pembuatan batik itu sendiri, kemudian filosofi dari batiknya itu sendiri, dan nama batik itu sendiri. Kemudian ada alat dan bahan yang mereka gunakan, cara pembuatannya, hingga proses gimana mereka melakukan penjualan. Seperti itu. Untuk saya kali ini di mata pelajaran sosiologi di kelas 11.1 itu untuk teknik penilaian SAS pada semester 1 ini ya, itu menggunakan penilaian praktek unjuk kerja, yaitu dimana nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil dari tugas proyeknya, yaitu tentang materi penelitian sosial sederhana tentang permasalahan sosial akibat dari adanya kelompok sosial, seperti itu. Mulai dari proses merancang penelitian, kemudian melakukan penelitian dengan terjun ke lapangan dan melaporkan hasil. Jadi nanti yang saya jadikan di penilaian akhir atau SAS itu adalah bagaimana proses dari awal hingga akhir itu secara keseluruhan disampaikan di dalam kelas untuk per kelompok. Jadi ini kan adalah kolaborasi ya, per kelompok dengan tema yang berbeda sesuai dengan pilihan dari siswa-siswi sendiri. Jadi seperti itu. How about SAS concept that Mr. Yakin was prepared? Okay, for the final test for this semester, I prepared for the test for the theory grade. It's not written test or spoken test, but I give them task. Yeah, the task for the students from the theory grade, I asked them to retell the story of the Damak and the Black Hat, and they must send me by sending the file. For the young students, for the talented students like Indonesia 2, they are so creative in making such kind of film. The telling story is not directly telling the story, but they combine with the animation. So I ask them to as creative as possible in making the story and creating the story. Yeah, that is for the actual level grade. And for the 11th grade, for the English, I also give task to review. Yeah, that is they are ordered to make vlog. Yeah, and the vlog is I give them 3 materials or 3 options. First, they must review the historical places in Pasuruan, and also the tourism places and culinary. Yeah. That's all? That's all. Bagaimana gambaran konsep SAS yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Elvi? Oke, untuk konsep SAS yang sudah saya siapkan, kebetulan saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat lanjut. Jadi konsepnya nanti
siswa berkelompok 2 orang untuk menulis teks pantun dan syair sesuai dengan tema yang sudah saya berikan. Jadi berupa produk. Jadi mereka berdua nanti menulis pantun dan syair berbaras. Apa alasan Bu Elvi memilih teknik penilaian tersebut? Dengan menulis syair dan pantun ini, yang pertama melatih mereka untuk berpikir kritis. Jadi mereka menganalisis tema yang saya berikan, kemudian untuk memahami kondisi dan situasi yang ada saat ini sesuai dengan tema tersebut. Yang kedua, memotivasi mereka untuk berkolaborasi dengan temannya dalam menulis syair dan pantun berbalas tadi. Yang ketiga, saya ingin juga memfasilitasi dan memotivasi mereka untuk meningkatkan kemampuan berliterasi digital. Karena setelah mereka menulis syair dan pantun tadi, mereka harus take video, membuat video pantun berbalas dan syair berbalas itu tadi, kemudian menguploadnya ke sosmed, yaitu ke IG kelas mereka. Dan saya menilainya ada 2 penilaian nanti, penilaian menulis, literasi menulis, dan penilaian literasi digitalnya, begitu. Baik, terima kasih banyak Bu Elvi. Oke, dadah, terima kasih, salam literasi. Saya akan menyiapkan anak-anak untuk berdialog menggunakan bahasa kromo. Karena anak-anak di aspek bahasa itu sangat kurang, terutama di aspek bahasa kromo, sehingga saya memutuskan untuk memilih SAS menggunakan ujian lisan bahasa kromo dengan cara berdialog antar teman dengan menggunakan bahasa kromo. Mengapa Bu Sabrina memilih teknik penilaian tersebut? Ya, karena memang dari ada bab 2 yang ada materi unggah usuk boso atau unggah-ungguh boso. Jadinya dan saya menilai dari keempat aspek bahasa, dari mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara, anak-anak di bahasa Jawa itu sangat kurang di aspek berbicara, terutama di aspek berbicara bahasa kromo. Sehingga saya memutuskan untuk melakukan ujian lisan bahasa kromo dengan cara berdialog antar teman. Berbagai jenis teknik penilaian ini diharapkan mampu memfasilitasi anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga berdiferensiasi pembelajaran dan diferensiasi penilaian benar-benar bisa terwujud di SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Terima kasih Bapak sekalian yang telah bisa mengikuti dan telah melaksanakan segala sesuatu model belajar atau proyek-proyek atau program-program dari pemerintah yang sifatnya adalah pembaruan. Ini adalah salah satu adalah peningkatan kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi dari Bapak sekalian selaku pendidik dan tenaga kependidikan, dan diharapkan hasilnya sangat diharapkan pada peningkatan hasil belajar pada peserta didik khususnya di SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Semoga Bapak Ibu tidak henti-hentinya berinovasi dan berkreasi terhadap pembelajaran di SMA Negeri 2 Kota Pasuruan, termasuk bervariasi terkait dengan penilaian atau asesmen, terutama pada minggu depan ini adalah penilaian sumatif akhir semester. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi terkait nanti dengan susulan pada penilaian sumatif akhir tahun nanti.